Materi 1. Hijatul insan ila rasul, kebutuhan manusia kepada rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulullah. Menurut Adam, akhlak Rasul yang jujur, amanah, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Menurut Al-Mubarakfuri, beliau adalah orang yang paling adil, bisa menahan diri, jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Maka sangatlah wajar jika Allah mengutusnya sebagai pembawa risalah. Petunjuk Rasul ini digunakan untuk mengenal Allah. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Oleh karena itu, kebutuhan kita kepada seorang Rasul adalah agar kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan agar ibadah kita menjadi sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'rifu Rasul, mengenal Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Namun, perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi qudwah atau contoh dapat disebut sebagai Rasul, karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya, yaitu pertama, memiliki asyifatu asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya seperti sifat sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Kedua, memiliki mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Yang ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang kelima, adanya as-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antaranya adalah dakwah yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka natur Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Rasulullah SAW yang pertama adalah sebagai seorang hamba. Kata hamba menurut ulama berarti jisman waruhan, yang artinya jasad dan roh. Sebagai seorang hamba, beliau SAW adalah seorang manusia. Beliau pun memiliki nasab dan memiliki jasad. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang rasul di antara para rasul. Kedudukan kedua adalah sebagai rasul di antara para rasul yang lain. Ketika beliau SAW menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku Jibril." Tugas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul di antaranya menyampaikan misi, menunaikan amanah, dan memimpin umat. Nabi Muhammad SAW adalah sunnah. As-sunnah menurut definisi ahli hadis yaitu perkataan atau sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah, dan ketetapan sunnah takririyah. Sunnah sebagai sumber. As-sunnah berkedudukan sebagai sumber pada 3 hal, yaitu sumber hukum, sumber kedua setelah Al-Quran, sumber sirah, dan sumber dakwah.
Karena itu, penting untuk memahami as-sunnah atau al-hadis. Sifatur Rasul, sifat-sifat Rasul. Rasulullah SAW memiliki sifat kerasulan, diantaranya adalah sebagai berikut. Al-Basyariyatu Kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lain. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basariyah, kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, asidku atau kejujuran. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak pernah berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, al-fatanah, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah sifat fatanah atau kecerdasan, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik mungkin. Beliau menyeru manusia dengan hikmah, pengetahuan, dan pelajaran yang baik, serta dialog yang terbaik. Yang kelima ada al-amanah, terpercaya, dan at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghur risalah, menyampaikan risalah, sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Dan yang keenam ada al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya kaum musyrikin yang berusaha menodai dakwahnya.